Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Hikin marah, kau benar-benar nekat. Lin Tian melihat sekeliling dan bertanya sambil tersenyum, makam dewa ini milik siapa? Mana mungkin aku memberitahumu? Jawab Hikin dengan nada meremehkan, dan Lin Tian tertawa kecil menanggapi, kalau kau tak mau bilang, aku bisa cari tahu sendiri. Kau tak akan menemukan apa-apa. Hikin mendengus, tapi Lin Tian hanya tersenyum sambil melihat sekeliling, belum tentu. Setelah itu, Lin Tian menutup mata, tubuhnya mengambang di sana, lalu mulai menggunakan kemampuan Space Popping, mengintip ruang. Dalam sekejap, Lin Tian menemukan ada sebuah celah kecil di tempat itu. Ia membuka matanya dan tersenyum aneh, menarik. Angin dingin langit, Han Tianfeng, melihat ekspresi Lin Tian dan bertanya penasaran, kau sedang memikirkan apa? Aku menemukan sesuatu yang menarik, jawab Lin Tian, lalu mulai berenang menuju suatu tempat. Han Tianfeng bertanya dengan bingung, kau mau kemana? Kalau tak mau terjebak mengambang di sini, ikut aku, kata Lin Tian padanya, dan Han Tianfeng, meski bingung, segera mengikuti. Orang-orang yang mendengar ucapan Lin Tian jadi penasaran, dan Hai Hao Tian bertanya pada Hikin, Tuan Hi, ada apa di ruang ini? Tidak ada apa-apa, jawab Hikin menutup-nutupi, tapi Hai Hao Tian berkata, kalau begitu, dia sekarang sedang kemana? Hikin juga bingung, apa yang dia temukan? Memikirkan itu, Hikin pun segera mulai berenang mengikuti arah Lin Tian. Sementara itu, apa yang terjadi pada Lin Tian? Ia tiba-tiba menghilang, diikuti Han Tianfeng, dan kemudian orang-orang lainnya pun ikut masuk. Saat Hikin dan yang lain menyusul, mereka melihat Lin Tian dan Han Tianfeng berdiri di depan sebuah mayat. Melihat itu, Hikin langsung berteriak, cepat! Rebut mayat itu. Orang-orang pun segera maju, tapi Han Tianfeng memutar badannya dan menciptakan tembok es, menghalangi mereka. Hikin tidak terima dan langsung menyerang tembok itu dengan kekuatannya. Sementara Han Tianfeng berkata pada Lin Tian, tambahkan kekuatan padaku. Lin Tian menciptakan bayangan dan menambahkan sihir cahaya ke dalamnya. Sementara itu, Lin Tian sendiri memeriksa kerangka tubuh itu. Di sekitar mayat itu, ada semacam penghalang transparan kecil yang tak bisa ditembus. Hikin memperingatkan, kalau kau berani menyentuhnya, kau celaka. Namun Hai Hao Tian penasaran, mayat siapa ini? Lin Tian tersenyum sambil mendekat. Aku juga ingin tahu, ini mayat siapa? Mendengar itu, Hikin berkata, aku takkan memberitahumu. Tak mau bilang? Kalau begitu, aku akan membawanya pergi, kata Lin Tian santai. Hikin menambahkan, penghalang di sekitarnya cukup kuat untuk menggantung dewa tingkat setengah. Itu orang lain, bukan aku. Lin Tian berkata sambil membuka segel lordnya. Segel itu langsung menyerap energi dari penghalang, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual yang dibutuhkan Lin Tian. Akar spiritualnya pun berubah, dan ia menembus ke tingkat Nin Star Golden God Realm, tapi kemudian masuk ke Bottleneck. Bottleneck lagi, gumam Lin Tian, namun ia terus menyerap kekuatan. Beberapa saat kemudian, penghalang itu benar-benar hilang. Hikin terkejut, selesai sudah, dia benar-benar mengambilnya. Namun saat Lin Tian hendak menyentuh mayat itu, kilatan api yang kuat muncul dan langsung membawa Lin Tian dan mayat itu menghilang. Kemana dia? Han Tianfeng panik, tapi bayangan Lin Tian menenangkannya. Tenang, aku masuk ke dalam ruang dimensi lain. Han Tianfeng pun merasa lega. Sementara Hikin berkata, hei, anak, kau pergi kemana? Ke ruang tak terlihat yang diciptakan oleh dewa, jawab bayangan Lin Tian, tertawa. Hikin memperingatkan, itu tempat yang ditemukan oleh aliansi Fire Sea. Kalau kau berani menyentuh apapun milik dewa itu, bersiaplah dikejar oleh kami. Lin Tian mengabaikannya, dan Hai Hao Tian berkata, dewa? Jadi ini makam seorang dewa? Hikin menghela napas, tak bisa menyembunyikannya lagi. Betul. Hai Hao Tian terkejut, jadi kalau begitu, kalau dia mendapatkan harta itu dan kabur, kita tak akan bisa mengejarnya? Siapa yang tahu? Hikin terlihat kesal dan frustrasi. Sementara itu, di sebuah ruang penuh api, Lin Tian berdiri sambil tersenyum. Meskipun tubuhmu tak sanggup melawan waktu, rohmu masih bertahan di ruang ini. Bagaimana kau bisa merasakan kehadiranku?
Sebuah api berubah bentuk menjadi seorang lelaki tua. Hanya roh, tapi masih sangat kuat. Lin Tian tersenyum dan berkata, roh seorang dewa bisa hidup ratusan juta tahun, dan tubuhnya pun bisa bertahan setidaknya puluhan juta tahun, kan? Benar. Tubuhku sudah mati puluhan juta tahun yang lalu, tapi rohnya masih hidup, kata kakek itu sambil tercengang. Lin Tian tersenyum penasaran, kenapa tidak pergi ke alam roh dan reinkarnasi? Kau bisa memulai kembali. Memulai kembali? Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tidak terlalu sulit. Tidak sulit? Pikirkan saja. Betapa beratnya perjalanan dari manusia biasa ke abadi, lalu ke dewa. Berapa banyak yang berani mengulang semuanya dari awal? Lin Tian tertawa, aku juga dulu berpikir seperti itu, tapi kemudian aku sadar, memuja dewa bukanlah akhir. Kalau ingin menembus batas itu, harus cari jalan pintas lain. Dan kau sudah menemukannya? Kakek itu terkejut dan mulai memperhatikan Lin Tian lebih cermat, menyadari bahwa kekuatan spiritual Lin Tian tak kalah dengannya. Aku sedang menjelajahi jalannya. Lin Tian yakin bahwa jalan reinkarnasi dan melawan langit memiliki kemungkinan tak terbatas, jadi ia sangat optimis. Namun sang roh tua tidak punya keberanian untuk memulai dari awal lagi, dan berkata, kalau aku lebih memilih mencari istana Dewa Laut, lalu pergi ke tanah terlantar dunia dewa untuk mencari keabadian. Itu lebih baik. Istana Dewa Laut? Lin Tian merasa nama itu seperti legenda, karena tak ada yang pernah melihatnya. Ya, konon di sana ada banyak senjata suci dan bahkan dewa di atas level dewa. Banyak orang mencarinya. Siapa yang bisa menemukannya dan mengambil isinya, akan punya kekuatan lebih untuk menjelajahi tanah terlantar dan mencari jalan menuju keabadian. Lin Tian tersenyum pahit, tapi itu cuma legenda. Ini bukan legenda. Setelah itu, sang kakek mengangkat tangannya, dan muncul sebuah potongan kaca sebesar telapak tangan. Itu apa? Peta menuju istana Dewa Laut. Peta? Cuma sepotong kaca? Lin Tian tak percaya, dan sang kakek tersenyum pahit, peta itu terbagi jadi 5 bagian. Aku hanya punya 1. Bagian lainnya hanya bisa dirasakan saat kita mendekat. Saat mendekat, Lin Tian merasa aneh. Setelah memberi doa, kakek itu melemparkan kaca itu ke arah Lin Tian. Lin Tian bingung, kau mau memberikannya padaku? Bukan mau, tapi memang untukmu. Untukku? Lin Tian makin terkejut, dan sang kakek berkata, aku sudah menunggu di sini puluhan juta tahun. Kaulah yang menemukanku. Kalau aku tidak memberikannya padamu, mungkin aku tak akan pernah menemukan orang yang bisa membantu. Orang tua itu tersenyum pahit, hanya ada 3 cara bagi roh dewa untuk bertahan hidup. Cara pertama adalah seperti yang kulakukan sekarang, membuat ruang sebelum mati. Cara kedua adalah membangun kembali seperti yang kau lakukan. Cara ketiga adalah mengambil alih tubuh seorang dewa. Dan apa yang ingin kau bantu? Aku memilih cara pertama, tapi dengan cara ini, aku hanya bisa tinggal di sini selamanya. Tapi aku ingin pergi dari sini, aku ingin mengejar keabadian, dan istana Dewa Laut adalah tempat yang paling menjanjikan. Jadi aku akan memberimu bagian ini, mungkin suatu hari kau bisa mengumpulkan bagian lainnya. Lin Tian tak bisa menahan tawa, kenapa kau begitu percaya padaku? Aku tak punya pilihan. Orang tua itu menghela napas, dan Lin Tian akhirnya tersenyum. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Kau bisa memanggilku Dewa Api. Kata orang tua itu, dan Lin Tian mengangguk paham. Baiklah, akan kuambil. Ngomong-ngomong, bawa juga ruang ini untuk berjaga-jaga. Bawa? Lin Tian penasaran, dan orang tua itu berkata, itu adalah tulang belulangku, dan di dalam tulang itu terdapat ruangku. Lin Tian mengangguk mengerti, aku paham. Jika aku punya kesempatan menemukan istana Dewa Laut, aku akan membiarkanmu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terima kasih. Orang tua itu sangat bersemangat, dan Lin Tian pun mundur, menyimpan ruang milik orang tua itu. Pada saat yang sama, kerangka tulangnya kembali muncul. Lin Tian membawa tulang-tulang itu ke ruangnya sendiri, dan Hikin bertanya, apa yang kau temukan, bocah? Kenapa aku harus memberitahumu? Lin Tian menatap Hikin, dan Hikin berkata, kau tunggu saja. Aliansi Laut Api kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Setelah berkata begitu, Hikin langsung membawa orang-orangnya pergi, dan Hai Hao Tian melihat semua orang sudah pergi, maka dia juga segera membawa pasukannya. Tak hanya itu, Hai Hao Tian juga menggunakan jimat transmisi untuk diam-diam menyebarkan berita itu. Bagaimanapun, ini bukan masalah kecil, berkaitan dengan makam seorang dewa.
Ketika angin dingin Han melihat orang-orang itu melarikan diri, ia pun menarik kembali kekuatannya dan bertanya sambil tersenyum, "Ruang apa yang barusan kau masuki?" "Itu peninggalan seorang dewa," jawab Lin Tian, dan Han tak bisa menahan untuk bertanya lagi, "Apa isinya?" "Hanya roh seorang pria tua." Lin Tian menjawab sambil tersenyum, dan Han dengan semangat bertanya, "Lalu, apakah dia memberimu ilmu hebat atau sesuatu yang bagus? Kau benar-benar ingin tahu?" Lin Tian menggoda Han, dan Han mengangguk liar. "Tidak, dia hanya memintaku membawa tulangnya bersamaku. Dia berharap suatu hari aku bisa membantunya mengejar keabadian." "Keabadian? Mana mungkin?" Han tahu bahwa bahkan para dewa memiliki umur panjang, jadi dia berkata dengan skeptis, "Sudahlah, lupakan saja. Ayo pergi." Lin Tian tersenyum dan pergi, sementara Han mengikuti. Setibanya mereka di luar pemakaman, tempat itu sudah kosong, tampaknya semua orang telah dievakuasi. "Tampaknya kita tidak bisa kembali ke kota perbatasan Laut Api." Han mengerutkan dahi, dan Lin Tian tersenyum, "Jangan khawatir. Saat formasi transmisi dibuka, si ahli bela diri akan memberitahu kita. Lalu biarkan dia menyelundupkan kita masuk ke dalam formasi. Jadi kita tidak akan kembali ke kota pantai? Kalau kembali, cuma akan dikerubungi lalat, buang-buang waktu." Setelah berkata begitu, Lin Tian mencari tempat untuk beristirahat. Han merasa masuk akal, jadi dia ikut menunggu bersama Lin Tian. Setelah Hikin melarikan diri bersama orang-orangnya, dia langsung memerintahkan untuk menyalakan formasi dan bersiap untuk mentransfer diri mereka ke ibu kota aliansi Laut Api keesokan harinya. Ketika kabar ini terdengar di kota, sang ahli bela diri memberitahu Lin Tian, dan Lin Tian memintanya datang. Saat sang ahli bela diri menemui Lin Tian, dia dengan hormat berkata, "Tuan, apakah kau yakin pertempuran akan dimulai besok?" "Ya, aku dengar sesuatu terjadi di kediaman wali kota, dan dia berniat segera kembali ke ibu kota, jadi dia memerintahkan orang-orang untuk menyalakan formasi lebih awal. Besok formasi akan terbuka sepenuhnya." Jelasnya. "Baiklah, kau punya senjata sihir ruang? Ayo masuk ke dalamnya lebih dulu. Kita hindari mereka agar mereka tak menunda rencana kita," kata Lin Tian. Si ahli bela diri bingung, "Tuan, kenapa harus bersembunyi?" Lin Tian hanya tersenyum, dan Han menjelaskan sambil tersenyum, "Kami sudah mengacaukan wali kota. Sekarang dia mungkin ingin melapor, tapi kalau kita muncul, bisa-bisa dia batalkan formasinya." Barulah si ahli bela diri paham, "Oh, jadi begitu. Ayo pergi." Lin Tian tersenyum, dan si ahli bela diri segera mengeluarkan senjata sihirnya. Setelah Lin Tian dan Han masuk, dia kembali ke kota. Di kota, Hikin bersembunyi dalam bayangan, meminta penjaga memberitahu setiap saat mengenai perkembangan formasi. Di sisi lain, Jiang Jiutong masih belum bisa bergerak bebas akibat dibekukan sebelumnya. Meskipun Hikin sudah mencairkannya, masih ada efek samping. Dengan gagap, dia bertanya, "Tuan, kita benar-benar mau pulang? Tubuh itu sudah diambil bocah itu. Kita tak bisa menghadapinya sekarang. Kita hanya bisa kembali ke ibu kota dan melapor ke aliansi. Lalu mereka akan mengatur pasukan untuk mengurus mereka." Hikin menjawab dengan gusar, "Kenapa tidak kirim pesan saja sekarang?" Jiang Jiutong bingung, dan Hikin menggeleng, "Tetua memerintahkan agar aku melapor langsung," tatap muka. Jiang Jiutong mengangguk, dan Hikin cemas, "Aku takut bocah itu akan kembali ke kota untuk mencari masalah. Aku sudah tugaskan orang-orang untuk mengawasi sekitar kota. Kalau dia masuk kota, kita akan tahu dengan cepat," kata Jiang Jiutong hati-hati. Hikin mengangguk puas, "Bagus." Sementara itu, sang ahli bela diri dengan mudah kembali ke kota dan menunggu di dekat formasi transmisi. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, formasi pun sepenuhnya aktif, dan orang-orang mulai muncul satu persatu dan memasuki formasi. Hikin melihat sekeliling dan berkata kepada para penjaga, "Tak boleh ada yang masuk ke dalam formasi ini sekarang, mengerti?" "Mengerti," jawab para penjaga. Saat formasi mulai berputar penuh, dan semua orang menghilang, si ahli bela diri pun melompat dan masuk ke formasi. Saat Hikin dan yang lain hendak memaki siapa yang masuk tanpa izin, si ahli bela diri sudah menghilang dari tempat semula dan muncul di ibu kota aliansi Laut Api, Kota Api. Kota Api sangat makmur, dijaga banyak murid. Hikin langsung bertanya kepada si ahli bela diri, "Siapa kau? Kenapa kau masuk ke dalam formasi?" "Aku ingin bermain-main di Kota Api," jawabnya sambil tersenyum, lalu mengeluarkan lencana dari kuil api. "Aku tamu kehormatan dari kuil api." Melihat itu, Hikin tak bertanya lebih lanjut dan langsung menuju ke markas aliansi. Sementara itu, si ahli bela diri mengeluarkan senjata sihirnya dan berkata kepada Lin Tian di dalam ruang, "Tuan, kita sudah tiba di Kota Api." "Baik, ayo keluar dari kota." "Siap." Dia pun membawa mereka keluar kota.
Lin Tian meregangkan tubuhnya dan tersenyum melihat cahaya merah samar yang mengambang di sekitar lautan. Roh api di wilayah laut ini sangat kuat. Untuk pertama kalinya, Han merasakan roh api di wilayah laut, dan berkata dengan heran, kenapa bisa begini? Master Wu memperkenalkan, banyak tempat di wilayah laut memiliki keunikannya masing-masing, dan tempat-tempat ini dipengaruhi oleh bintang-bintang di langit. Contohnya, di atas kepala kita sekarang ada bintang api, jadi roh api di wilayah laut ini lebih kuat daripada roh biasa, dan warnanya akan lebih terang. Lebih terang? Ya, karena pantulan laut membuatnya terlihat jelas. Master menjelaskan, dan Han Tianfeng akhirnya mengerti, ternyata seperti itu. Itu semua karena dunia Dewa Api, dan hal serupa juga terjadi di tempat lain. Master Wu melanjutkan penjelasannya. Setelah mengangguk, Han Tianfeng bertanya, di mana kuil api itu? Kuil api tidak terbuka untuk umum, jadi sangat sulit bagi orang luar untuk masuk. Tapi aku ini tamu kehormatan, Keking, aku bisa merekomendasikan kalian untuk jadi tamu kehormatan juga. Selama kalian lolos ujian kuil api, kalian bisa masuk ke ruang kuil api. Ruang? Han Tianfeng tampak curiga, dan Master Wu menjelaskan, umumnya 10 kekuatan besar tidak mengambil sumber daya langsung dari Liga Utama, jadi mereka memiliki ruang unik sendiri yang berisi kekuatan yang telah mereka bangun. Tempat itu bisa disebut sebagai surga tersembunyi. Oh begitu. Han Tianfeng mengangguk mengerti, dan Master Wu memberi isyarat pada Lin Tian, silakan. Lin Tian dan Han Tianfeng mengikuti Master Wu dan terbang ke satu arah. Sementara itu, Hikin membawa orang-orangnya kembali ke markas besar Liga Laut Api, Huohai Lake, di kota Laut Api, Huohai City, dan langsung menuju ruang pertemuan para tetua. Di sana, seorang tetua duduk murung di depan meja, menatap Hikin dengan dingin sambil berkata, "Kau datang?" Orang itu adalah tetua dari Liga Laut Api, yang dikenal sebagai Yu Laoguai. Yu Laoguai hanya memiliki satu alis, sementara alis kirinya hilang seperti lenyap. Melihatnya, Hikin langsung ketakutan dan memberi hormat dengan hormat, "Tetua." Yu Laoguai tampak serius. "Kau tahu apa artinya kegagalan?" "Saya," Hikin menjadi gugup, tapi Yu Laoguai langsung memotong, "Sebelum kau pergi, kau janji padaku akan menemukan barang itu. Tapi sekarang, malah jatuh ke tangan orang luar, dan seluruh wilayah laut sudah mengetahuinya." "Saya tidak menyangka." Hikin mulai berkeringat, dan Yu Laoguai menyela, "Kalau kau tidak ikut campur urusan orang, pasti barang itu tidak akan hilang, bukan?" Hikin gemetar dan berkata, Saya akan cari cara untuk menangkap bocah itu dan memaksanya menyerahkan tulang itu. Sekarang banyak kekuatan besar sudah tahu. Mereka pasti akan segera mengirim ahli mereka." Wajah Yu Laoguai semakin gelap. Saya pasti akan menangkapnya lebih dulu dari mereka." "Oh, kau tahu di mana dia sekarang?" Yu Laoguai mencibir, dan Hikin menjawab, "Saya tak berguna." Yu Laoguai membentak, dan Hikin memohon, "Tolong pinjamkan saya cermin pencari dewa dari Liga Dewa Api, agar saya bisa menemukan dia lebih mudah." "Kau tahu betapa berharganya cermin itu?" Yu Laoguai tampak kesal, dan Hikin terbata-bata, "Tapi kalau saya tidak memakainya sekarang, akan sangat sulit untuk menemukannya." "Kalau begitu, bagaimana kau akan menghadapinya?" tanya Yu Laoguai dingin. Hikin tidak tahu harus menjawab apa. Melihat itu, Yu Laoguai semakin kesal, "Bagaimana kalau aku pinjamkan juga senjata sihir untuk memisahkan mereka?" "Tetua, Anda tidak tahu. Dua orang itu sangat menyebalkan kalau bekerja sama, kecuali ada cara untuk memisahkan mereka." "Apa maksudmu?" "Satu adalah setengah langkah ke ranah dewa, satu lagi di ranah dewa emas, Jin Shenjing. Tapi bocah itu bisa memberi mantra kuat pada si setengah dewa, membuatnya sangat kuat, bahkan saya pun tidak bisa menghadapinya." "Kau tak bisa menyegel kekuatanmu?" tanya Yu Laoguai. "Masalahnya bocah Jin Shenjing itu bisa mengendalikan Zhen Wenku." "Apa? Zhen Wenku?" Alis Yu Laoguai langsung berkedut, dan Hikin mengangguk muram. "Benar, kalau tidak, saya sudah menggunakan kekuatan penuh saya untuk menghajar mereka." "Zhen Wenku, kabarnya hanya Kaisar Lin yang memilikinya. Bagaimana bisa bocah ranah Jin Shen memilikinya?" Yu Laoguai kebingungan. "Saya juga tak tahu. Aku akan pinjamkan cermin pencari dewa dari pemimpin liga, dan juga beberapa senjata sihir untuk memisahkan mereka," kata Yu Laoguai. "Terima kasih, Tetua." Hikin sangat senang, lalu Yu Laoguai pergi.
Hikin tertawa dengan kejam. "Bocah, kali ini aku akan membunuhmu." Saat ini, Lin Tian dan dua lainnya telah sampai di sebuah pulau terpencil, yang memiliki formasi teleportasi kecil dan dijaga beberapa orang. Setelah Master Wu menunjukkan tokennya, para penjaga langsung membiarkan mereka masuk. Saat Lin Tian dan dua lainnya muncul kembali, mereka telah sampai di ruang lain yang dipenuhi pegunungan dan sungai, seperti lukisan hidup. Istana-istana mengambang tampak di mana-mana, membuat Han Tianfeng takjub. Ini luar biasa. Master Wu melihat sekeliling dan berkata, "Inilah ruang kuil Dewa Api. Ruangnya sangat luas, katanya terdapat tak terhitung jumlah murid dan lainnya. Pantas saja ini salah satu dari 10 kekuatan tersembunyi," gumam Han Tianfeng. "Dan ini baru permukaan saja," Master Wu tertawa. "Bukankah ini kekuatan raksasa? Makanya, lebih baik kita jadi keking dulu, kalau tidak bisa diusir." Setelah mengangguk, Master Wu membawa mereka ke sebuah gunung yang dipenuhi orang luar. "Orang luar lapor di sini. Kecuali kau dapat token keking, kau tak bisa keluar dari sini," kata Master Wu. Han Tianfeng melirik ke sekitar. Banyak juga orangnya. Setiap hari selalu ada orang yang ingin gabung ke 10 kekuatan besar. Kalau berhasil jadi keking juga ada tingkatannya. Maksudnya, ada banyak jenis ujian, murid biasa, murid elit, murid inti, keking, dan keking senior. Yang paling rendah murid biasa, lalu naik bertahap hingga keking senior, jelas Master Wu. Sebanyak itu? Han Tianfeng kaget. Jadi kalau ingin sukses di sini, harus ambil posisi lebih tinggi. Tapi tentu saja, makin tinggi makin sulit. Misalnya, ujian keking hanya untuk mereka yang berada di setengah langkah menuju ranah dewa. Jadi orang biasa tak akan memilih ujian ini. "Aku ambil yang itu," kata Han Tianfeng percaya diri. Lalu Master Wu menoleh ke Lin Tian, "Kalau Anda, Tuan? Keking senior? Apa syaratnya?" "Keking senior harus mengalahkan setengah dewa yang ditentukan dan juga lolos ujian khusus," katanya. "Dari dulu cuma sedikit yang berhasil." Mendengarnya, Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu, aku pilih yang paling sulit, keking senior." "Tuan, ini bukan lelucon. Menurutmu aku bercanda? Keking senior harus hadapi para tetua. Tapi Anda kan sedang cari seseorang. Bagaimana kalau mereka sudah tahu Anda? Kalau langsung muncul, bisa-bisa Anda mati." Master Wu cemas. Setelah mendengarnya, Lin Tian merasa masuk akal. Lagi pula, ini terlalu mencolok. Dia tidak tahu siapa sebenarnya dewa itu, jadi pihak lain bisa saja melarikan diri. Maka Lin Tian berkata, "Kalau begitu, jadi keking saja. Aku pikir menjadi murid inti juga tidak masalah. Menjadi keking, bagaimanapun, adalah ujian untuk mereka yang berada di tingkat setengah dewa. Jika kamu lulus ujian itu, pasti akan menarik perhatian banyak dewa tingkat setengah. Tapi kalau kamu lulus sebagai murid inti, paling-paling hanya akan diperhatikan oleh orang-orang dari pihak kekaisaran, dan ujian itu hanya diadakan di area pegunungan luar dari kuil api." "Area gunung luar?" Lin Tian penasaran apa itu gunung luar, dan kepala keluarga bela diri menjelaskan, kuil api memiliki 2 area, gunung dalam dan gunung luar. Gunung luar adalah tempat aktivitas para murid, sedangkan gunung dalam untuk keking dan beberapa tetua. Tapi antara gunung dalam dan luar berbeda jauh, jadi biasanya, apa yang terjadi di gunung luar sulit untuk sampai ke gunung dalam, kecuali itu hal besar. "Bagaimana jika orang yang ingin aku selidiki berasal dari gunung dalam?" tanya Lin Tian penasaran, dan kepala keluarga bela diri menjelaskan, "Kamu bisa jadi murid inti gunung luar dulu, lalu mencari kesempatan untuk menyelinap ke gunung dalam. Itu seharusnya tidak sulit bagimu." Lin Tian tertawa mendengarnya. "Maksudmu, aku harus menyelidiki secara diam-diam? Itu satu-satunya cara. Kalau kamu langsung masuk ke gunung dalam dan membuat heboh, kamu malah jadi sorotan. Takutnya, orang yang kamu cari sudah menghilang lebih dulu." Lin Tian mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku ikuti saranmu, mulai sebagai murid inti dulu." "Ayo." Kepala keluarga bela diri segera membawa mereka berdua untuk mendaftar. Karena dia adalah keking, prosesnya lancar. Mereka segera mendapat formulir pendaftaran dan nomor urut mereka. Han Tianfeng melihat formulirnya dan bertanya heran, "Kalau begitu aku tidak akan ke gunung dalam?" Kepala keluarga bela diri berkata, "Setelah kamu jadi keking, kamu dan aku akan tetap berada di gunung luar.
Dengan status dewa setengah langkahmu, menjadi keking tidak akan terlalu menarik perhatian. Baiklah, jawab Han Tianfeng. Dengan begitu, ketiganya menunggu giliran masing-masing hingga akhirnya giliran Lin Tian. Lin Tian tersenyum pada mereka berdua, kalau begitu, aku masuk duluan. Semoga berhasil, ujar kepala keluarga bela diri, lalu mengantar Lin Tian keluar aula ujian murid inti. Setelah Lin Tian masuk, dia bertanya, apakah murid inti hanya diuji oleh para dewa kaisar? Ya, para tetua gunung luar yang akan menguji. Biasanya para tetua ini setingkat dewa kaisar, jawab kepala keluarga bela diri. Oh. Di dalam aula, Lin Tian melihat beberapa orang duduk dan sebuah meja. Namun yang membuat Lin Tian bingung, ada seorang lelaki tua bersama beberapa anak muda sedang berjudi. Orang tua itu berjanggut panjang, berwarna merah menyala, sambil mengelus janggutnya dan menatap Lin Tian seolah-olah menilai seseorang. Namamu siapa? Lin Tian. Apa tingkat kultivasimu? Wilayah emas bintang 9, jawab Lin Tian jujur. Orang tua itu berkata, serahkan formulir pendaftaranmu. Lin Tian menyerahkannya. Beberapa orang lain melihat Lin Tian, dan salah satu dari mereka berkata, bocah, nanti aku yang akan mengujimu. Saat aku memukulmu, kamu pasti langsung jatuh. Tapi kalau kamu tunduk, aku bisa buat kamu lulus. Lin Tian terdiam, dan pria itu berkedip pada si tetua sambil tertawa. Tetua Huo, aku mau taruhan sekarang. Katakan, apa taruhannya kali ini? Tetua yang disebut Tetua Huo tertawa, dan pria itu berkata sambil tersenyum, aku taruhan bisa menjatuhkannya hanya dengan satu tangan, taruhannya 10 juta batu roh. Kamu itu Dewa Kaisar Bintang 5, dan dia hanya seorang kultivator wilayah emas. Kalau kamu taruhan begitu, kamu pasti menang, balas Tetua Huo, jelas tak bodoh. Tapi pria itu tertawa, tapi siapa tahu, selalu ada kemungkinan. Setelah berpikir sejenak, Tetua Huo menatap Lin Tian, nak, kalau kamu bisa menahan serangannya, kamu langsung lulus ujian, bagaimana? Baik. Lin Tian mengangguk. Tapi pria itu berkata kepada Lin Tian, bocah, kalau tidak mau mati, lakukan saja seperti yang kukatakan. Aku bisa membuatmu lulus. Lin Tian tetap diam. Tetua Huo lalu berkata pada pria itu, cepat mulai. Pria itu bangkit, tangan kanannya memanggil api, dan sebagai Dewa Kaisar Bintang 5, dia yakin bisa mengalahkan kultivator wilayah emas dengan mudah. Namun, saat pria itu menyerang, Lin Tian hanya menggeser tubuh sedikit dan menghindar. Semua orang yang hadir terkejut, dan Tetua Huo langsung tertawa puas. Hahaha, ayo, Xiao Guizi, cepat serahkan 10 juta batu roh padaku. Pria yang dipanggil Xiao Guizi menatap Lin Tian dengan marah, bukankah sudah kukatakan untuk jatuh? Lin Tian tetap diam, dan Xiao Guizi mengancam dalam transmisi suara. Bocah, tunggu saja, aku, Long Gui, akan mengalahkanmu nanti. Setelah itu, Long Gui melemparkan 10 juta batu roh ke Tetua Huo. Nih. Tetua Huo tertawa, mengambil selip kayu, dan membiarkan Lin Tian menghembuskan napas ke dalamnya. Kemudian dia menyerahkannya sambil tersenyum. Ini adalah token identitasmu. Baik. Pergilah ke aula murid baru di Gunung Luar dan tunggu. Nanti malam aku akan datang dan menjelaskan peraturannya. Lin Tian menjawab, mengerti. Kemudian Lin Tian keluar dari sana, dan Long Gui terus memelototinya sambil menggerutu. Bocah, jangan lari kalau berani. Aku akan membunuhmu nanti. Lin Tian tak menggubris, keluar langsung dari aula. Kepala keluarga bela diri yang menunggu di luar langsung bertanya, bagaimana hasilnya? Lulus, tapi agak aneh, kata Lin Tian sambil menggeleng. Kepala keluarga bela diri penasaran, aneh? Lin Tian lalu menceritakan kejadian tadi. Kepala keluarga bela diri tertawa, itu biasa, karena Tetua Huo, juga dikenal sebagai si penjudi Huo, adalah salah satu tetua Gunung Luar. Dia memang suka berjudi, apapun juga dijadikan taruhan. Oh, kuil api tidak peduli. Selama bukan murid Gunung Dalam, pihak kuil tidak terlalu peduli. Jumlah orang di Gunung Luar terlalu banyak untuk diawasi satu persatu, jelas kepala keluarga bela diri sambil tersenyum. Itu bagus. Di Gunung Luar ini bisa lebih bebas. Lin Tian mengangguk, dan Han Tianfeng ikut tertawa, ujian di Gunung Luar ini memang gampang untukmu. Dengan kemampuanmu, aku rasa kamu juga bisa lolos jadi keking Gunung Dalam, kata Lin Tian sambil tersenyum. Tentu saja,
Jawab Han Tianfeng penuh percaya diri. Setelah itu, Han Tianfeng membawa formulir dan nomornya ke area lain untuk diuji, sementara Lin Tian dan kepala keluarga bela diri menunggu di luar. Tak lama kemudian, Han Tianfeng keluar dengan wajah lesu. Ujianku benar-benar bikin frustasi. Apa gagal? Kepala keluarga bela diri terkejut. Lulus sih, tapi Han Tianfeng terlihat malu. Tapi kenapa? Kepala keluarga bela diri penasaran, dan Han Tianfeng berbisik, pengujiku perempuan. Dia terus nempel dan minta aku jadi pasangannya. Kamu bayangin aja, segitu kesepiannya dia. Hah? Serius? Kepala keluarga bela diri terkejut. Beneran? Bener-bener sial, kata Han Tianfeng sambil menghela napas. Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Sepertinya nanti kalau kamu masuk ke gunung dalam, harimu akan sangat menyenangkan. Walaupun aku adalah tamu kehormatan, ke King, tapi aku tetap tidak akan masuk ke gunung dalam, jawab Han Tianfeng dengan mendengus. Saat itu juga, dari dalam istana muncul seorang wanita berbaju biru. Ia memiliki alis tebal dan mata besar, dengan senyuman manis di wajahnya. Kalian datang, kata wanita itu sambil tersenyum, dan Han Tianfeng buru-buru bersembunyi di belakang kedua orang itu. Apa yang ingin kau lakukan, tetua? Melihat wanita itu, kepala keluarga bela diri langsung berubah raut wajahnya dan berkata dengan hormat, Tetua Su. Ketua Wu, kau juga di sini. Wanita itu tersenyum padanya, dan Ketua Wu menjawab dengan canggung, saya membawa mereka untuk mengikuti penilaian. Oh, jadi, Han Tianfeng ini juga temanmu? Benar. Ketua Wu mengangguk, dan wanita itu berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, kau bisa mengantarnya ke tempat kultivasi pribadiku nanti. Aku ada hal yang ingin aku bicarakan dengannya. Ah? Ketua Wu terpana, dan wanita itu tersenyum. Ingat, kau harus membawanya dengan tepat. Kalau tidak kutemukan nanti, aku akan mencarimu. Setelah berkata demikian, wanita itu menatap Han Tianfeng sambil tertawa. Kau bisa berkeliling dulu di kuil Dewa Api. Setelah aku selesai dengan penilaian hari ini, aku akan mencarimu. Setelah itu, wanita itu kembali masuk ke dalam istana, meninggalkan Han Tianfeng yang terlihat frustasi. Lihat tuh, betapa dominannya wanita itu. Ketua keluarga bela diri tertawa dan menenangkan, jangan terlalu emosi, dia bukan orang seperti itu. Bukan orang seperti itu? Apa mataku buta? Han Tianfeng mendengus. Ketua keluarga bela diri tertawa, namanya Sulanlan. Dia adalah tetua termuda, dan juga sangat berbakat. Karena akar ilahinya yang spesial, dia butuh bantuan lawan jenis untuk bisa menembus batas kultivasi. Semakin tinggi bakat pria itu, semakin cepat dia bisa menembusnya. Dia sudah pernah bekerja sama dengan banyak pria, tapi setelah selesai, dia pasti memberi hadiah. Bukan gratisan. Han Tianfeng merasa aneh. Kok kedengarannya seperti latihan sparring? Ya, semacam kultivasi berpasangan. Sesederhana itu? Tentu saja. Kamu pikir apa? Ketua keluarga bela diri tertawa. Han Tianfeng ragu, apa aku bisa menolak? Kalau kau menolak, dia bisa mengusirmu dari kuil Dewa Api. Kecuali kau mau pergi dari sini. Kata ketua keluarga itu sambil tersenyum. Han Tianfeng hanya bisa mengeluh, habis sudah aku. Kau juga bisa pergi sekarang, kata Lin Tian sambil tersenyum padanya. Tapi Han Tianfeng menjawab, tidak, aku tidak akan pergi. Kenapa? Dimanapun kau berada, aku juga akan di sana, jawab Han Tianfeng dengan tegas, membuat Lin Tian terkejut. Kok sekeras itu? Ya tentu. Hanya dengan mengikutimu, aku bisa menemukan Lindi. Jadi apapun yang terjadi, aku akan bertahan. Lin Tian tak bisa menahan tawa. Kalau Lindi tahu, dia pasti tersentuh. Kalau begitu bilang ke aku, dia ada di mana? Mata Han Tianfeng bersinar-sinar menatap Lin Tian. Tapi Lin Tian hanya tersenyum, nanti saja. Kamu ini? Han Tianfeng mengeluh, dan ketua keluarga bela diri menepuk pundaknya. Ayo, aku antarkan kau ke gunung dalam dulu, cari tempat kultivasinya. Kalau tidak, nanti dia benar-benar akan menyelidikimu. Demi bisa tetap tinggal di kuil Dewa Api, Han Tianfeng pun berkata pada Lin Tian, kamu harus kasih tahu aku kapan kamu mau keluar dari kuil. Pasti.
kata Lin Tian sambil tersenyum, dan Han Tianfeng pun pergi dengan ketua keluarga bela diri dengan wajah lesu. Lin Tian kemudian berjalan-jalan di area luar kuil sampai tanpa sadar tiba di aula pendatang baru. Di aula itu, sudah ada banyak pendatang baru yang sedang menunggu kedatangan tetua Huo. Lin Tian berpikir, untuk bisa tetap tinggal di sini, dia harus berpura-pura lemah, dan nanti menyusup ke gunung dalam saat ada kesempatan untuk mencari orang yang dia cari. Jadi Lin Tian pun duduk dan menunggu bersama yang lain. Hingga malam tiba, tetua Huo bersama beberapa murid yang ikut penilaian kembali datang. Long Gui menatap Lin Tian seperti Lin Tian punya hutang padanya, tapi Lin Tian tidak menggubrisnya. Sementara tetua Huo tertawa dan berkata, mulai hari ini, kalian semua adalah murid dari kuil Dewa Api. Aku adalah salah satu pengurus kalian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa mencariku. Semua orang langsung berbisik-bisik. Tetua Huo mengelus janggutnya dan berkata lagi, di gunung luar, kalian harus mematuhi aturan, terutama jangan mendekati pintu masuk gunung dalam. Mengerti? Seseorang bertanya, kalau mendekat, kenapa? Jika ada murid non-gunung dalam yang tertangkap mendekat, maka kultivasinya akan dihapus di tempat dan dikeluarkan dari kuil. Jika parah, bisa langsung dibunuh, jawab tetua Huo tegas. Semua langsung menghirup napas dalam-dalam karena terkejut, dan tetua Huo tersenyum lagi, tapi selama kalian ikuti aturan, aku tidak akan mempersulit kalian. Semua merasa lega. Lalu tetua Huo membagikan sebuah buku panduan, manual pendatang baru kuil api. Di buku itu, tertulis berbagai aturan yang harus ditaati murid gunung luar. Selain itu, setiap murid dari berbagai tingkatan akan menerima gaji bulanan. Saat melihat jumlah gaji, semua langsung senang, dan tetua Huo berkata lagi, di gunung luar ada gunung latihan. Tempat ini bisa dimasuki sesuai tingkat murid masing-masing. Tapi setiap murid hanya boleh masuk dalam waktu tertentu. Jadi pelajari dulu peraturan setiap gua latihan. Semua mengangguk, lalu tetua Huo mengingatkan lagi, di dalam kuil api, tidak boleh bertarung seenaknya. Siapa yang memulai lebih dulu, akan langsung dibawa oleh penegak hukum. Jadi jangan salahkan aku kalau nanti tertangkap. Baik, semua menjawab serentak, dan tetua Huo menambahkan, selain gaji tetap, kalian juga bisa menyelesaikan misi dan mendapatkan poin kontribusi. Poin ini bisa dipakai di perpustakaan, pavilion obat, dan tempat lainnya untuk ditukar barang yang kalian butuhkan. Mendengar itu, semua jadi semangat, dan tetua Huo berkata, sisanya kalian pelajari sendiri. Kalian semua sudah dewa, bukan manusia biasa. Aku tidak perlu bicara terlalu banyak. Siap. Semua mengangguk, lalu tetua Huo pun pergi. Murid-murid pun langsung bergegas ke aula kontribusi untuk mendapatkan poin. Tapi Long Gui membawa beberapa orang dan mengepung Lin Tian. Alih-alih takut, Lin Tian menatap mereka sambil tersenyum. Sepertinya di sini kita tidak bisa bertarung, ya? Kita memang tak bisa, tapi kalau kau berani ambil misi di aula kontribusi, kami punya banyak cara untuk membereskanmu. Long Gui tertawa jahat. Yang lain juga berkata, bocah, kau sudah menyinggung kakak Gui kami. Kalau kau tidak membayar atau minta maaf, hidupmu di sini tidak akan tenang. Betul. Kalau kau tahu diri, cepat bayar ganti rugi, ujar yang lain dengan nada mengancam. Lin Tian tertawa kecil dan berkata, ganti rugi? Aku bahkan belum melakukan apa-apa. Orang-orang tidak menyangka bahwa seseorang dari alam emas bisa sebegitu keras kepala dan gila, jadi mereka semua menatap Lin Tian satu persatu. Long Gui menyeringai, bocah, kau cuma di alam emas. Mau sok jago? Percaya nggak kalau aku bisa cari tempat buat bunuh kamu? Bunuh aku? Bukannya nanti ketahuan oleh Balai Penegakan Hukum? Kamu juga bakal habis, Lin Tian tersenyum. Long Gui tertawa, pernah dengar tentang ruang ilusi Kaisar Dewa? Kami bisa masuk langsung, bunuh kamu secara diam-diam, dan akhirnya tetap sesuai hukum. Gak bakal ada yang tahu kamu mati karena apa. Aku khawatir kamu malah menggali lubang buat dirimu sendiri. Lin Tian tertawa, dan Long Gui pun marah. Oke, tunggu aja. Nanti kamu bakal tahu rasanya. Setelah berkata begitu, Long Gui membawa beberapa orang pergi dari sana. Lin Tian melihat punggung mereka dan tersenyum geli dalam hati. Sekumpulan bodoh. Lalu Lin Tian pun berjalan pergi, dan akhirnya tiba di depan sebuah gerbang yang dijaga oleh banyak murid. Di tembok ada tulisan besar, murid gunung luar dilarang masuk. Lin Tian melihatnya dan bergumam, sepertinya ini jalan menuju gunung dalam.
Setelah itu, Lin Tian bersiap untuk pergi dan mencari cara menyusup masuk. Namun saat itu, tiba-tiba muncul sebuah pusaran di hadapan Lin Tian dan langsung menyedotnya masuk. Ketika Lin Tian muncul kembali dan berdiri di dalam sebuah ruang, Long Gui berkata dengan bangga, "Bocah, aku sudah bilang, aku nggak akan membiarkanmu lolos." Lin Tian menatap ruang ilusi yang dibuat oleh mereka dan tersenyum, "Kalian gak takut kalau aku lapor ke Balai Penegakan Hukum?" "Lapor? Hahaha, emangnya kamu tahu caranya keluar dari sini?" Long Gui tertawa, dan yang lain ikut tertawa. Seseorang berkata, "Bocah, kamu sekarang terperangkap di ruang ilusi kami. Gak ada jalan keluar. Iya, menyerah aja. Mungkin kami bakal melepaskanmu." Lin Tian menghela napas, "Kalian ini benar-benar cari mati ya?" Orang-orang itu malah tertawa lebih keras. Seseorang berseru, "Gui Ge, denger nggak? Dia bilang kita yang bakal mati. Lihat saja bagaimana dia mati nanti," kata Long Gui. Setelah itu, Long Gui meluncurkan bola api besar ke arah Lin Tian, tapi Lin Tian dengan mudah menghindar lagi. Melihat Lin Tian menghindar terus, Long Gui marah, "Aku nggak percaya aku nggak bisa mengenaimu." Lalu Long Gui terus menyerang, tapi tak satu pun serangannya bisa mengenai Lin Tian. Bahkan, Lin Tian malah mengejeknya, "Kaisar Dewa Bintang 5, cuma segini doang? Bocah, kamu?" Long Gui menggertakkan gigi, tidak terima, lalu menyuruh yang lain membantu menyerang. Tapi setelah mencoba, mereka semua sadar kalau Lin Tian sangat licik. Long Gui merasa frustasi dan mulai mengumpat, sementara Lin Tian tertawa dan berkata, "Aku bosan main sama kalian." "Main? Kamu pikir kita sedang main?" Long Gui gemetar karena marah, lalu Lin Tian mengaktifkan segel utama dan mulai menyerap energi spiritual dari ruang tersebut. Ini berarti Lin Tian menyerap kekuatan spiritual tubuh mereka, yang membuat ruang ilusi tidak stabil. Akhirnya mereka semua mendapat serangan balik dan memuntahkan darah satu persatu. Ruang ilusi pun menghilang, dan Lin Tian mendapati dirinya berdiri di atas puncak gunung. Sementara itu, mereka semua sudah terluka parah. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Long Gui terkejut melihat Lin Tian menghancurkan ruang ilusi dan melukai mereka dengan mudah. Yang lain bahkan tak bisa bicara karena terlalu takut, sementara Lin Tian tersenyum pada Long Gui yang duduk terkapar. "Tentu saja aku hancurkan ruang ilusi kalian. Gak kelihatan?" Long Gui marah, "Kamu." Saat itu, Lin Tian berkata kepada mereka, "Kalau aku lapor ke Balai Penegakan Hukum sekarang, kira-kira hukuman apa yang kalian terima?" Mereka semua ketakutan, beberapa memohon, "Bocah, asal kamu gak lapor, kami kasih kamu apa saja." "Iya, kami bakal patuh sama kamu." Lin Tian tak menyangka mereka begitu takut dengan Balai Penegakan Hukum. Tapi Long Gui berseru, "Kalian ngapain sih? Gui Ge, kita semua sudah terluka parah, gak bisa melawan. Menyerah saja," keluh salah satu dari mereka, dan yang lain pun setuju. Tapi Long Gui tetap keras kepala, "Bocah, meskipun aku gak bisa jadi bagian dari kuil api lagi, aku tetap akan bunuh kamu." Long Gui pun bangkit dan menghantamkan telapak tangannya ke arah Lin Tian. Tapi yang dia kena hanya bayangan Lin Tian, sedangkan Lin Tian yang asli berdiri di belakangnya sambil tertawa, mencari mati sendiri. Di saat berikutnya, Lin Tian menghantamkan tinju api ajaib, dan Long Gui langsung terpental dan jatuh gemetaran di tanah. "Kamu?" Semua orang ketakutan. Ada yang gagap, Dia benar-benar cuma alam emas bintang 9? Kayaknya lebih kuat dari dewa," ujar yang lain. Tapi Lin Tian tersenyum dan menatap Long Gui. "Ada cara lain?" Long Gui tidak bisa berkata-kata lagi. Dia tahu dirinya sudah terlalu terluka dan tak bisa melawan. Dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan marah. Lin Tian tersenyum, "Kalau kamu gak mau mati, dengarkan aku." "Maksudmu? Aku mau rohmu keluar, atau aku akan masuk ke ruang kesadaranmu?" Lin Tian menyeringai, dan Long Gui langsung ketakutan dan duduk bersila, lalu membungkus tubuhnya dengan api agar tak bisa diserang. Lin Tian berkata, "Kau kira itu akan berguna? HMPH. Aku nggak percaya kamu bisa masuk ke ruang kesadaranku." Long Gui berkata penuh percaya diri, dan Lin Tian tersenyum aneh. "Oh ya?" Saat itu, Lin Tian meninggalkan tubuhnya dan rohnya menembus ke dalam tubuh Long Gui. Long Gui langsung panik dan menutup mata, bersiap untuk melawan Lin Tian di dalam ruang kesadarannya. Yang lain hanya bisa melihat sambil cemas. Di dalam ruang kesadaran, Lin Tian tertawa pada roh Long Gui,
Gak takut? Longgui menjawab dengan sombong. Bocah, meskipun tubuhku terluka parah, tapi rohku masih kuat. Di ruang ini, kamu pasti mati. Yakin mati? Lin Tian menatapnya dengan senyum aneh, dan Longgui berkata penuh percaya diri, ya, rohku lebih kuat dari kamu. Kalau aku mau, aku bisa hancurkan rohmu dengan mudah. Oh ya? Kalau begitu, aku serang saja. Roh Lin Tian berdiri sambil tertawa, dan Longgui mengira Lin Tian bercanda, lalu mencibir, serang aku? Kamu pikir aku bodoh? Kenapa? Takut datang? Tanya Lin Tian. Kamu pasti lagi ngejebak. Aku nggak bakal datang. Longgui menggerutu. Lin Tian mengangkat bahu dan memunculkan bayangan rohnya yang sangat banyak. Kalau kamu nggak mau datang, aku yang akan datang. Begitu melihat banyaknya bayangan Lin Tian, wajah Longgui langsung berubah. Apalagi ketika Lin Tian dan bayangan-bayangan itu melancarkan serangan penghancur ilusi, Longgui pun langsung berteriak kesakitan. Akhirnya, roh Longgui pun melemah, tubuh rohnya mulai hancur, dan dengan napas tersengal, dia memohon, jangan. Jangan bunuh aku. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?